Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar ya membuat sebuah router menggunakan Ubuntu Server 20.04 LTS ya, yang udah kita coba install kemarin. Kurang lebih topologinya nanti seperti ini ya. Ada sebuah server dan kliennya nanti kita pakai Windows XP aja ya, yang ringan. Nah, untuk pengujian ya Windows XP-nya. Nah, nanti mungkin kedepannya kita akan belajar juga mengenai NAT, terus remote servernya, terus routing dan lain-lain ya. Untuk kali ini kita akan bagaimana sih ngonekin PC klien ini dengan Ubuntu server ya secara fisik ya. Artinya interface-nya kita samain dulu ya. Baru nanti logiknya kita kerjakan selanjutnya ya. Oke, untuk yang internet langsung ini ya, ini akan kita buat. Jadi nanti Windows XP ini bisa ngakses internet ya, goalnya ya. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa nanti kita akan gunakan bridge ya di sini. Bridge nanti bisa dari tergantung sumber internet teman-teman ya. Misal kalau teman-teman pakai WiFi, nanti kan ada WLAN-nya, nanti di bridge sama WLAN-nya berarti. Kalau dari Ethernet atau dari kabel itu ya, nah, nanti bridge-nya dengan Ethernet-nya ya. Nanti saya beritahu ya. Terus untuk interface kedua nanti internal network ya. Nah, nanti juga sama. Jadi interface networknya di sini internal network, ini internal network ya. Perlu diketahui untuk membuat sebuah Linux router kita harus mempunyai sekurang-kurangnya adalah dua interface ya. Yang satu kita buat ke internet atau WAN-nya, yang satu buat LAN-nya gitu ya. Nah, kurang lebih nanti fisiknya seperti ini ya. Jadi satu buah host. Nanti kalian bisa pakai VMware sih sebenarnya atau VirtualBox. Tapi kalau saya di sini nanti akan menggunakan VirtualBox ya. Jadi kita mempunyai dua buah mesin virtual. Lalu nanti kita akan konfigurasi ya. Lebih dahulu kita nanti mungkin konfigurasi IP address sama interface ini dulu aja ya. Sama aktifin fungsi forwarding ya atau fungsi routernya dari servernya ini. Oke, langsung saja kita buka virtual machine-nya ya. Saya pakai VirtualBox. Oke, ini mesin yang kita install kemarin ya. Ada Ubuntu server dan Windows XP. Nah, Windows XP sini saya beli memorinya 512 saja. Nah, hanya kita buat pengujian ya nantinya ya. 512 sama kita oke dulu ya. Kita ke Ubuntu server dulu ya. Karena kita ke bagian network. Kemudian ini kita bridge sebenarnya bisa pakai NAT ya. Ini nanti bisa otomatis langsung connect ke internet juga dah. Atau mungkin bridge ya. Kalau saya lebih senang pakai bridge ini ya. Jadi nanti bisa satu network dengan host kita ini ya. Ubuntu servernya. Kalau kita bridge, tergantung kalian ngambilnya dari mana. Misal dari Ethernet, berarti kalian pilih adapternya yang Ethernet. Misal dari WLAN atau dari WiFi, berarti pakai WLAN gitu. Nah, karena berhubung saya dari Ethernet, saya ngambilnya dari Ethernet juga jadinya. Nah, router kan tadi minimal punya dua NIC ya atau dua network adapter. Berarti yang satu ini arahnya ke WAN, yang satu ini arahnya ke LAN ya. Kita buat internal network, terus namanya Ethernet ya, internal networknya, ya internet ini ya. Kalau udah pastikan kabelnya terkoneksi ya, kabel connected. Udah oke, berarti karena ini tadi inet ya, adapter keduanya. Berarti di sini kita samakan juga ya, adapter keduanya inet juga.
adapter satu ya. Kalau Windows XP kan perlu cuma satu ya. Tadi ini Windows XP nya langsung direct connect ke sini gitu ya, maksudnya ke nicknya ini inet 1. Jadi kita ubah jadi inet juga ya, internal network ini ya. Jadi nanti sama gitu ya kayak yang topologi kita, internal network di sini juga internal network itu. Oke, secara fisik udah tergabung ya ini ya. Ini tergantung kalian ngambilnya dari mana. Oke, kita mulai aja ya. Kita hidupkan mesinnya. Oke. Oke, untuk pertama kali kita fokus ke Ubuntu servernya dulu ya. Oke, kita tunggu lagi voting ya. Oke, login bisa kita zona biner ya kemarin tuh 1 2 3. Salah ya, zona biner.com gitu ya, 1 2 3. Oke, salah ya tadi username ya, harusnya zona biner.com. Sesuaikan dengan yang kalian install kemarin ya, username-nya apa gitu. Oke, selanjutnya kita cek IP address gitu ya, IP address. Nah, kita punya dua buah network adapter ya, ENP0S3 dan ENP0S8. Sama di sini ya, ENP0S8 dengan kita arahkan ke Windows XP dan ENP0S3 kita arahkan ke internet ya. Nanti kalau kalian pakai VMware biasanya namanya berubah jadi ENS33 ini ya. Tapi sama ya, ini cuma nanti disesuaikan aja sama nama interface-nya ya. Oke. Sekarang kita untuk di Ubuntu 20.04 ini kita perlu install yang namanya ifup ya, ifup namanya. Tapi kan ini kita belum dapat IP address ya, belum dapat terkoneksi langsung dengan internet. Nah, kita pakai DHCP aja, sudo DHCP biar kita dapat DHCP client dulu ya, DHC client ya. Oke, udah, kita bisa udah bisa connect ya. Sekarang kita install, sebelumnya kita update dulu ya, sudo apt update, baru nanti kita install ifup nya.
Oke, udah selesai update repo ya. Selanjutnya kita langsung install paketnya aja, sudo apt install if up ya, if updone namanya. Kita install. Oke, setelah kalian install, selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya dulu ya. Kita konfigurasi di etc network interfaces ya. Di sini ya. Ya, benar di sini. Kita auto env0s3 terus ifs env0s3 inet. Misalkan kita mau dapetin dari DHCP klien ya, misal kalau WAN kita itu ada DHCP servernya gitu ya. Kalau statik ya kalian tinggal statik gitu ya. Nah, nanti kita isikan jadi statik ya kalau yang di env0s8. Karena env0s3 nya kita mau DHCP ya, tinggal DHCP aja. Inet DHCP. Nah, ini berikutnya yang auto env0s8. Kita ifs env0s8 inet statik ya. Kita kan mau pasang IP address statik ya. Nah, seperti ini nanti 92.168.1.1.24 ya. Kita akan gunakan ini IP address-nya ya. Oke, tinggal kita address 92.168.1.1/24. Udah seperti itu aja. Mau yang banyak itu kita nggak dapat DHCP klien ya, kita pakai statik ya udah kayak gini. Terus kita isikan gateway-nya ya. Gateway-nya itu mana gitu ya, gateway. Misal gateway-nya berapa gitu kita isikan. Itu kalau ke arah WAN ya. Karena kita mau buat LAN jadi ya seperti ini. Kita cukup isikan aja IP address. Oke, kita simpan, Ctrl X, yes, enter ya. Lalu kita restart networknya ya, sudo etc init.d networking restart ya. Bentar, belumnya kan ini yang env0s8 belum ada IP nya ya. Nanti setelah kita restart seharusnya udah bisa terpasang IP address-nya. Ini.d networking restart. Oke, sudah. Nah, udah ada ya sekarang env0s8 nya. Selanjutnya kita aktifkan fungsi routingnya ya. Karena kan router kan meneruskan paket ya tugasnya, jadi juga menghubungkan antara beberapa network yang berbeda ya. Nah, itu tugas router. Maka kita harus aktifin dulu fungsinya di sudo nano etc system etc default sys ct etc. Oh ya, sinding ya, saya lupa soalnya. Sudo nano etc sjsctl.conf ya. Kita aktifin fungsi forwarding ya. Jadi fungsi untuk bisa nanti si servernya ini bisa meneruskan paket ya ini. Net IPv4 TCP IP forward TCP
enable paket forward. Oh ini ya, net IPv4 IP forward ini ya. Kita hilangin pagernya ya untuk mengaktifkannya. Jika kalian pakai IPv6, kalian aktifin juga yang ini ya, net IPv6 count all forwarding sama dengan 1 ini ya. Nah ini nanti kalau udah, kalian keluar dan simpan. Nah sekarang IP address udah di setup sama fungsi forwarding udah bisa. Sekarang langkah selanjutnya kita akan tes ya, tes di kliennya ya, apakah klien ini nanti bisa ngeping ke sini dan kebalikannya, server bisa ngeping ke XP nya gitu. Nah itu baru nanti bisa saling terhubung. Oke, kita login dulu. Karena server kita itu belum ada DHCP servernya ya, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan install DHCP server ya. Jadi karena belum ada DHCP servernya, kita ngeset IP addressnya manual ya di sini ya. Pastikan udah connect ya tadi dan udah satu adapter. Kalau udah tinggal kita, kalau kalian nggak muncul ikon kayak gininya ya, kalian bisa pergi ke start, control panel, terus network and internet connection, terus network connection ya. Nah, kalian pilih ini terus properties ya, biar selalu muncul kalian centang ini ya, show icon in notification area when connected. Oke, kita pilih yang IPv4. Oh ini ya, oh nggak ada ya di Windows XP, adanya internet protokol ini ya, internet protokol TCP/IP ya. Kita properties, lalu kita pilih static ya, karena belum ada DHCP servernya. Kita samakan biar satu network 192.168.1 misal 11 gitu ya, 192.168.1, terus gateway-nya berapa ya, karena kan kita tadi di server udah pasang ini ya, 192.168.1.1. Nah itu jadi gateway kita sekarang ya. Nah, gateway itu tuh apa toh? Gateway itu seperti pintu gerbangnya itu ya, kalau ngakses ke network lainnya itu melalui mana itu ya maksudnya. Oke, kita oke. Kita close. Oke, udah connect ya sekarang ya. Sekarang kita coba buka command prompt ya. Terus kita lakukan ping ke server. Ping 192.168.1.1 ya. Nah, ini masih unreachable ya. Nah, ini malah not responding ya. Bentar kita tunggu ya. Oke, udah, kita coba lihat di status. Udah berubah ya. Sekarang coba kita ping lagi. Nah, udah reply ya. Kita udah bisa ping ke server kita ya. 92.168.1.1. Nah, sekarang kebalikannya ya. Kita ping ke Windows XP, kita ping 192.168.1.11 ya. Reply ya. Kalau yang nggak reply sini kemungkinan firewall-nya ya belum di allow ya untuk ICMP-nya. Karena ping kan gunakan
menggunakan protokol ICMP. Kalian bisa ke control panel terus ke security center nih ya. Bisa langsung di offin atau di allow manual aja. Kalau saya di allow manual ya, di sini nanti. Di ICMP ini ya. Kita pilih yang allow incoming echo request ini ya. Kita oke, nanti bisa muncul nanti requestnya seperti ini. Oke, untuk video kali ini sampai situ dulu ya. Untuk video selanjutnya kita akan NAT ya, karena kan ini belum bisa kehubung ke internet ya. Ping 888, nah belum bisa ya. Nah, video selanjutnya kita akan membahas NAT ini ya. Nah, kalau dibahas sekarang kepanjangan gitu ya videonya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.